Selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat Selamat siang. siang, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Baik, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan sore ini kembali kita bersama-sama membahas dan juga melanjutkan materi samadhi, terutama samadhi 1 yang berkenaan dengan samatha. Dan siang hari ini materi kita masih dalam konteks objek-objek meditasi dalam samatha. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang objek meditasi samatha yang ada dalam Sutta Pitaka, yang ternyata objek-objek samatha di Sutta Pitaka ya ditemukan berpencar. Artinya antara satu objek dengan objek lainnya itu bisa di sutta-sutta yang berbeda. Nah, tetapi kemudian oleh Bante Buddhaghosha ya pada abad ke-5 setelah Masehi, kemudian menyusun kitab Ulasan, dan terutama dalam menyusun kitab Visuddhimagga. Nah, di sanalah kemudian objek-objek samatha dijadikan satu, dalam artian didaftar, kemudian dijadikan satu list, ya, yang mana dengan yaitu buku tersebut kita menemukan bahwa ada 40 objek meditasi samatha, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Visuddhimagga. Yang itu tentu walaupun itu didaftar menjadi satu, tetapi itu juga berpatokan dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau. Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan membahas yaitu objek samatha sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bante Buddhaghosha di dalam Visuddhimagga. Yang pertama, kita akan membahas, tentu kita tidak bisa membahas yaitu satu persatu dengan panjang lebar, tetapi setidaknya kita punya gambaran apa sebenarnya objek samatha sesuai dengan yang dijelaskan oleh yaitu Acarya Buddhaghosha atau Bante Buddhaghosha di dalam Visuddhimagga. Jadi seperti yang biasa secara umum kita umat Buddha memahami, mengetahui, maka objek dari samatha yang terdiri dari 40, nah 10 yang pertama itu berkaitan dengan 10 kasina atau dasa kasina. Ya, dasa itu 10. Kasina itu tidak ada artinya, bahkan di dalam yaitu terutama di dictionary, ya Rhys David, Pali Text, Pali English Dictionary, nah di situ tidak ditemukan arti yang sesungguhnya, tetapi kita bisa mengacu bahwa kasina itu semacam media. Ya, jadi media-media yang digunakan untuk bagaimana batin kita menjadi terkonsentrasi. Yang mana di sini ada 10 kasina. 4 kasina pertama itu berkaitan dengan yaitu 4 unsur dari materi, yaitu kasina tanah atau patavi kasina, kasina air, apo kasina, kasina api, tejo kasina, kasina udara, wayo kasina. Nah, itu adalah 4. Dan juga ada 4 kasina lain yang adalah kasina warna. Jadi ada warna biru, warna kuning, warna merah, dan warna putih. Jadi kasina biru disebut sebagai nila kasina, ya, kasina kuning disebut pita kasina, kemudian kasina merah lohita kasina, dan kasina putih odata kasina. Jadi ada 4 kasina warna, ada 4 kasina yang berkaitan dengan unsur materi. Ya, unsur materi adalah yang tanah, air, api, dan juga udara. Dan juga ada 2 kasina lainnya yang disebut sebagai aloka kasina, dan juga ada palicina akasa kasina, yaitu kasina sinar. Aloka itu sebenarnya cahaya, tapi
ketika kita yaitu mengambil penjelasan dari Wisuddhimagga itu lebih mengacu kepada sinar. Dan juga adalah ya paricina akasa kasina mengacu kepada kasina dengan objek atau objek meditasi yang objeknya adalah ruang terbatas. Nah, ini 10 kasina. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami 10 kasina ini? Yang pertama adalah Patawi kasina. Nah, Patawi kasina ini dijadikan sebagai objek meditasi. Yang terutama dengan objek Patawi ini, bahkan seseorang ketika berhasil tidak hanya mencapai yaitu membawa kepada upacara samadhi, bahkan bisa mencapai pencapaian jana atau pencapaian konsentrasi yang lebih tinggi. Ya, lantas bagaimana caranya? Ya, sebenarnya caranya untuk membuat kasina itu disampaikan oleh Bhante Buddhakusa bahwa ada orang-orang pada zaman dulu, bahkan mungkin zaman sekarang, yang sebenarnya sudah pernah melatih kasina dengan objek tanah. Nah, kadang orang-orang yang demikian yang dulu dalam kehidupannya lampu pernah melatih dan bahkan pernah mencapai jana dengan kasina tanah, itu akan mudah sekali. Ada kalanya orang hanya melihat tanah saja, itu bisa batinnya terkonsentrasi, kemudian bahkan bisa mencapai tingkatan jana. Jadi objek kasina tanah itu juga bisa menjadi sedemikian kuat sampai memunculkan yaitu nimita atau gambaran batin yang menjadi replika dari tanah tersebut, kemudian membawa kepada pencapaian jana. Tetapi bagi orang-orang yang belum terlatih di kehidupannya lampau, itu harus membuat sebuah media. Jadi nanti barangkali Samnera Tasilan mau membuat media juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai objek meditasi kasina tanah. Nah, bagaimana medianya yang bisa kita buat sebenarnya? Kita bisa mengambil satu yaitu nampan atau piring yang bulat atau nampan yang segi 4, kemudian dikasih tanah. Ya. Tapi tanahnya itu harus apa? Tanahnya itu harus tanah yang bersih. Jadi yang tidak ternoda apakah oleh seperti dedaunan atau sampah-sampah, tanah yang masih ada akar-akar dari tumbuhan, kemudian tanah yang warnanya itu berwarna-warni, itu harus dihindari. Nah, tanahnya itu kalau bisa adalah tanah yang seperti merah. Jadi seperti kalau kita melihat di pagi hari, ada yaitu ketika matahari itu mau bersinar, kemudian ada yang berwarna merah kemerah-merahan itu. Nah, warna merah yang seperti itu dikatakan sangat baik untuk dijadikan sebagai yaitu objek meditasi. Jadi tanah yang warnanya seperti itu. Atau setidaknya adalah tanah yang tidak kotor, yang tidak berwarna, maksudnya berwarna-warni, dan juga betul-betul bersih. Nah, itu ditaruh di nampan atau di piring, dilembutkan. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai objek meditasi. Nah, pada saat mengambil itu, media itu sebagai objek meditasi, ya seseorang bisa yaitu mencari tempat yang sepi. Ya, tempat yang sepi, yang tidak ada kegaduhan, tempat yang tidak banyak orang, ya betul-betul sepi. Kemudian medianya itu ditaruh di depannya. Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Jadi ya sekitar dari tempat duduk dengan nyaman, itu sekitar 1 meter. Tidak jauh, tidak terlalu dekat. Ya. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh, maka persepsi tanah itu tidak akan tampak, tidak akan kelihatan. Kalau terlalu jauh. Nah, tetapi kalau terlalu dekat, untuk melihat media tanah itu nanti akan kelihatan yaitu seperti gumpalannya, warna-warninya, bahkan ketika masih ada seperti sedikit ada sampah akan kelihatan, dan itu akan mengganggu. Karena apa? Karena dalam media menggunakan objek tanah itu yang dijadikan sebagai objek itu
bukan yaitu seperti kayak karakteristik dari tanah tersebut, halusnya, kasarnya, kemudian warna-warninya, gumpalnya, tidak. Hanya sekedar persepsi saja. Hanya sekedar persepsi ada tanah dengan warna yang sebenarnya tidak sampai detail sekali. Jadi tidak sampai detail sampai kepada gumpalannya. Hanya sekedar untuk memunculkan persepsi tanah. Nah, itu dilihat. Kemudian juga dengan dilihat untuk memunculkan yaitu gambaran tentang tanah. Kalau kemudian sudah merasa cukup, kita bisa pejamkan mata, kemudian membayangkan yaitu objek ya tanah yang sudah dilihat tersebut. Nah, dalam membayangkan tersebut kadang-kadang kan sulit. Sulit untuk bisa mengkonsentrasikan pikiran kita kepada tanah. Nah, apa yang sudah dilihat, tanah yang sudah dilihat. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa, batin kita itu bisa terus memunculkan gambaran tanah yang sudah dilihat. Nah, kita bisa mencatat dalam batin. Mencatat dengan kata-kata yang mengacu pada tanah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan istilah yaitu tanah, 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 tanah. Dalam batin kita catat tanah, 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 tanah sambil membayangkan objek tanah yang sudah yaitu dilihat, yaitu supaya menjadi kuat. Tapi kalau tidak menggunakan yaitu kata-kata atau katakan noting, catatan dalam batin, itu mudah sekali yaitu gambar tanah yang sudah tampak, sudah terlihat itu menjadi hilang. Nah, kalau dalam bahasa Pali bisa menggunakan yaitu istilah patawi, 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 atau bumi, 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 bumi. Bisa digunakan. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan tanah-tanah saja. Nah, itu dilakukan demikian. Nah, kalau sudah bisa dengan melakukan demikian, gambar tanah ini sudah persis sama seperti yang dilihat oleh mata daging kita, maka artinya objek tanah ini sudah mulai kuat. Nah, nanti kalau batin terkonsentrasi, ya sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga, batin terkonsentrasi, terutama 5 rintangan batin sudah tidak ada, kemudian batin menjadi terkonsentrasi, nah itu akan menimbulkan yang disebut sebagai padi bhaganimita. Nah, dalam padi bhaganimita ini, nah objek tanah ini sudah mulai berubah seperti cahaya, tetapi masih yaitu tanah. Jadi replika dari objek tanah yang dilihat. Nah, kejelasan atau kejernihan dari objek tanah yang dilihat itu bahkan dikatakan bisa sampai ratusan, ribuan kali lipat dari ketika kita menggunakan mata daging kita melihat tanah. Ya, kalau kita melihat tanah dengan daging mata daging kita menganggap sudah jelas. Tapi sebenarnya kalau dalam meditasi itu bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih jelas. Nah, itu adalah yang bisa dilakukan dalam kita menggunakan objek tanah atau kasina tanah, patawi kasina sebagai objek meditasi. Nah, ini bisa dilatih. Bisa dibuat ya medianya, kemudian bisa dilatih. Nah, tentu kita membutuhkan tempat yang sepi agar dalam kita yaitu untuk mendapatkan gambar yang jelas, untuk mendapatkan konsentrasi terhadap gambar yang kita lihat berkaitan dengan tanah, itu akan diperoleh. Nah, tempatnya harus sepi, yaitu harus diperlukan juga. Nah, ini berkaitan dengan objek tanah. Kemudian berkaitan dengan objek lainnya sebenarnya hampir mirip. Misalnya objek yaitu air. Ya, jadi kalau objek air ini juga kalau ada orang-orang yang memang dalam kehidupan yang lampau ini sudah memiliki yaitu semacam kebajikan, sudah pernah melakukan yaitu praktek meditasi ini, praktek meditasi dengan menggunakan air, maka kadang-kadang bahkan hanya melihat seperti air di sungai, air di kolam, air di danau, atau ketika menyeberang lautan, melihat air lautan, itu bisa
menimbulkan konsentrasi. Bahkan orang-orang tertentu bisa mencapai jhana. Nah, dikatakan di dalam Visuddhimagga demikian. Kalau orang sudah dalam kehidupannya lampu pernah mempraktikkan, yaitu apokasina, kasina air, hanya melihat air saja, tanpa harus dibuat, itu sudah menimbulkan konsentrasi. Tetapi kalau belum pernah, maka harus membuat media. Medianya hampir sama. Apakah dengan menggunakan nampan, nah, kemudian atau dengan menggunakan piring misalnya, ya berupa bulatan, kemudian dikasih air. Airnya harus air yang jernih, jangan air yang berwarna, jangan air yang kotor, jangan air susu, ya, air teh, air kopi, tidak. Betul-betul air yang jernih, air yang bening. Nah, itu dijadikan sebagai media. Lantas caranya juga sama. Jadi air tersebut diletakkan di depan kita, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, kemudian dilihat, kemudian digambarkan dalam batin. Jadi membuat gambar dalam batin sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, jangan kemudian juga melihat karakteristik dari air tersebut. Kemudian kita membayangkan air itu dingin, air itu lembut, tidak perlu. Dan juga jangan kemudian yaitu melihat karakteristik yang lainnya seperti air bergetar, itu tidak. Jadi kalau bisa air yang betul-betul jernih, bening, dan air yang diam. Nah, itu yang dijadikan sebagai yaitu media untuk digambarkan dalam batin. Nah, kalau sudah tergambar dalam batin, agar objek air itu menjadi kuat, terus muncul dalam batin kita, ya terus muncul, itu harus dengan menggunakan catatan dalam batin kita. Air sambil membayangkan objek air tersebut. Nah, kalau itu dilakukan demikian, nanti suatu saat objek air itu akan menjadi kuat. Nah, seperti halnya kita melihat air dengan mata daging, demikian pula jelas di dalam batin kita. Gambar yang kita lihat menggunakan batin kita. Bahkan ketika seseorang telah mendapatkan nimitta dari objek air tersebut, kejelasan, kejernihan dari air tersebut juga bisa ratusan, ribuan kali lipat dari ketika kita melihat air biasa dengan mata daging kita. Dan ini bisa membawa kepada pencapaian jhana. Bahkan bisa mencapai jhana keempat. Nah, ini adalah objek air, jadi hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah objek api. Nah, kalau objek api juga sama. Orang-orang yang sudah pernah yaitu mempraktikkan objek api atau tejo kasina, yaitu objek api. Nah, mereka kadang-kadang hanya dengan melihat api ketika berada di jalan, kemudian melihat api, kemudian ketika masuk hutan ada hutan terbakar melihat api, atau kadang pergi ke altar melihat lentera ada apinya. Nah, hanya melihat api demikian itu bisa seseorang bisa mencapai yaitu pencapaian jhana. Hanya dengan melihat api yang muncul tidak disengaja. Seperti dalam Visuddhimagga diceritakan ada seorang bante bernama Bante Cittaguta, ya. Bante Cittaguta, bukan Bante Cittaguto, ya. Yang dikatakan melihat lentera itu di altar itu bisa membawa kepada pencapaian jhana. Karena apa? Di kehidupannya lampu pernah mempraktikkan yaitu kasina api. Nah, tetapi kalau belum pernah mempraktikkan kasina api, maka juga bisa yaitu menggunakan media. Yang membuat media, membuat kasina. Medianya apa? Medianya adalah dengan kita misalnya berada di luar, kemudian kita membakar api unggun. Nah, kemudian ketika membakar api unggun, kita menggantung satu kain, kainnya itu kain bulat atau kain segi empat, kemudian dilubangi. Dilubangi apakah lubang yang bulat atau lubang segi empat, sekitar 4 jari. Nah, 4 jari begini dilubangi 4 jari. Ya. Nah, kemudian pada saat melihat yaitu lubang dari kain tersebut akan melihat api yang menyala. Jadi hanya melihat apinya saja. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai objek meditasi. Itu yang kemudian dibayangkan dalam batin kita. Artinya ketika kita duduk
dengan tenang melihat segi 4 atau lubang yang di situ ada di belakangnya ada nyala api, itu yang dijadikan sebagai objek meditasi. Jangan kemudian kita menjadikan objek meditasi yang ada di bawahnya, misalnya api yang sedang membakar kayu, atau yang ada di atasnya, atau yang di samping kanan kirinya. Tapi fokus pada lubang ya di kain tersebut yang dilubangi, untuk bisa melihat api yang menyala dari belakang. Nah, itu juga bisa digunakan, bisa dilakukan. Nah, itu ya adalah yang ketiga. Nah, yang keempat adalah objek angin. Ya, jadi wayo kasina, objek angin. Nah, objek angin ini juga sama. Orang-orang yang tidak yang katakan pernah mempraktikkan ini dalam kehidupannya lampau, pernah bahkan mencapai pencapaian jana dalam kehidupannya lampau menggunakan objek wayo, objek yaitu angin, hanya melihat seperti kayak pepohonan bergoyang saja, itu langsung bisa menimbulkan memunculkan nimitta, sehingga membawa kepada pencapaian jana. Tetapi kalau misalnya kok belum pernah mempraktikkan demikian, maka harus menggunakan media. Dan medianya di sini adalah dengan apa? Dengan melihat yaitu angin yang sedang meniup apakah pucuk pepohonan, atau kain yang sedang berkelebatan, atau kemudian rambut yang terkena angin. Nah, itu yang dilihat. Nah, pada saat melihat itu, karena mata kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa melihat ada benda yang bergerak karena angin. Nah, disitulah itu yang dijadikan sebagai objek yang masuk ke dalam persepsi kita. Dengan dalam batin kemudian, yaitu ketika sudah mata terpejam, ya kita melihat ada daun misalnya, atau kalau misalnya kita berada di pesawahan, kemudian ada angin yang sedang yaitu menerpa pepadian. Nah, di situ kelihatan sekali anginnya besar. Nah, itu kemudian kita bayangkan, ada angin yang sedang menerpa pepadian. Kita bayangkan, kemudian dalam batin kemudian juga sama. Ya, dalam batin direnungkan, dicatat angin, 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 angin. Nah, itu juga bisa menimbulkan yaitu nimitta, kemudian bisa membawa kepada pencapaian jana. Nah, ini adalah 4 kasina pertama berkaitan dengan kasina yang ada korelasinya dengan materi, yaitu tanah, air, api, dan kasina angin. Nah, itu adalah yang 4. Kemudian untuk kasina warna, yang tadi juga ada 4, yaitu warna biru atau nila, warna kuning pita, warna merah lohita, dan juga warna putih, yaitu odata, itu juga medianya juga mirip-mirip. Dan juga dikatakan kalau seseorang sudah pernah mempraktikkan, misalnya mempraktikkan objek dengan warna biru dalam kehidupan yang lampau, bahkan pernah mencapai jhana dalam kehidupan yang lampau, ada kalanya hanya melihat seperti yaitu bunga berwarna biru atau kain berwarna biru, itu sudah bisa membawa kepada batin yang terkonsentrasi dan bahkan bisa membawa kepada pencapaian jhana. Hanya melihat warna biru. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang belum pernah mempraktikkan yaitu nila kasina atau kasina warna biru, juga harus menggunakan media. Medianya apa? Hampir sama. Kita bisa mengumpulkan yaitu bunga-bunga berwarna biru, ya seperti bunga telang misalnya, bunga telang yang berwarna biru dijadikan satu, dikumpulkan warna birunya saja, kemudian ditaruh di piring, di nampan, ditata dengan rapi. Kemudian setelah mendapatkan yaitu bunga berwarna biru dengan penataan yang rapi berupa bulatan atau segi 4, kemudian ditaruh di depan kita, kemudian kita perhatikan, kita bayangkan warnanya. Ya, kita bayangkan warnanya. Kita tidak usah mencari karakteristiknya, detailnya. Seperti misalnya ini kelopaknya seperti apa, panjang atau pendek, terus bawahnya itu seperti apa, warnanya ada putih-putihnya, tidak perlu. Jadi hanya sekedar
memunculkan persepsi ada warna biru. Itu yang dilakukan. Jadi tidak terlalu jauh kita meletakkan yaitu nampan tersebut yang berwarna biru atau tidak terlalu dekat, kemudian kita bayangkan. Ya, jadi dengan cara kita mengambil bunga atau bahkan dengan kita memiliki kain berwarna biru. Ya, kain berwarna biru itu juga bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Apalagi kalau zaman sekarang kita bisa mendapatkan yaitu seperti kertas dengan warna biru, nah itu bisa kita dapatkan. Nah, itu juga bisa digunakan untuk objek meditasi. Ya, yaitu dengan dibuat bulat atau segi empat. Ya, kenapa dibuat bulat atau segi empat? Ya, karena kalau dibuat compang-camping itu akan mengganggu pikiran kita. Maka kalau dibuat bulat, maka di bayangan yang muncul dalam batin kita adalah bulatan berwarna biru. Bayangan yang muncul dalam batin kita adalah segi empat berwarna biru. Nah, itu akan memudahkan untuk supaya batin mudah terkonsentrasi. Dan kalau ini ketika melihat apa dengan mata daging, ternyata sama ketika menutup mata, betul-betul persis sama, warna birunya sama, artinya objek warna biru itu sudah mulai kuat. Nah, kalau nanti sudah memunculkan nimitta, patibhaka nimitta, replika dari objek warna tersebut, maka akan menjadi lebih jelas lagi. Bahkan bisa ratusan, ribuan kali lebih jelas. Yang ini bisa membawa kepada pencapaian jhana. Nah, ini adalah warna biru. Kemudian juga untuk warna kuning. Orang-orang yang sudah pernah mempraktikkan meditasi dengan kasina kuning, warna kuning, bisa saja hanya dengan melihat ada kain berwarna kuning, ada bunga kenikir misalnya, yang warnanya kuning, itu bisa mencapai pencapaian jhana. Bisa memunculkan nimitta dengan kuat membawa kepada pencapaian jhana. Tapi kalau tidak pernah melatih ya bisa membuat media. Nah, sekarang medianya juga sama seperti yaitu yang warna biru. Apakah dengan menggunakan piring, menggunakan nampan, kemudian mencari bunga yang berwarna kuning ditata dengan rapi sehingga hanya kelihatan kuningnya saja. Nah, itu dijadikan sebagai media. Nah, itu juga persis sama penjelasannya seperti warna biru. Nah, yang warna merah juga sama. Orang-orang yang sudah terlatih pada kehidupan-kehidupan yang lampau dengan kasina warna merah, ya begitu melihat ada bunga berwarna merah, ya itu juga bisa membawa kepada pencapaian jhana. Tapi kalau yang belum pernah ya, kita harus menggunakan media. Kita mencari kain atau mencari bunga-bunga berwarna merah, kita kumpulkan jadi satu, nah kemudian dijadikan sebagai objek meditasi. Nah, itu untuk warna merah. Nah, untuk warna putih juga persis sama. Orang-orang yang sudah terlatih dalam kehidupannya lampau, bisa saja melihat kain putih, melihat bunga berwarna putih, itu langsung terserap dalam batin, kuat, memunculkan nimitta, membawa kepada pencapaian jhana. Tapi kalau misalnya belum pernah melatih, ya bisa mencari bunga yang berwarna putih, yang dalam Visuddhimagga itu dianjurkan bunga, yang salah satunya adalah bunga melati, yang berwarna putih, kemudian dikumpulkan jadi satu, ditaruh di nampan, ditaruh di piring, ya itu berwarna bulat. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai objek meditasi. Ya, kita bayangkan, ditaruh di depan kita, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, kemudian kita bayangkan. Nah, sampai warna putih itu, gambaran putih tersebut, itu sama persis dari apa yang dilihat dengan mata daging, dengan apa yang tergambar dalam batin. Ya, dengan cara nanti juga sama, ya ketika itu warna biru, kemudian dengan mencatat dalam batin, biru, 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 biru. Ketika itu warna merah atau warna kuning, juga dicatat dalam batin, kuning, 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 kuning. Nah, kalau warna merah juga dicatat dalam batin merah, 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 agar lebih kuat, agar membantu gambaran tentang warna kuning, merah, dan biru bisa terus-menerus muncul. Dan demikian pula ketika menggunakan kasina udata atau kasina warna putih juga sama. Nah,
Itu yang mesti dilakukan di dalam objek meditasi menggunakan 10 kasina, terutama yang kasina tanah, kasina yang berkaitan dengan materi, dan kasina berkaitan dengan warna. Nah, untuk kasina yang dua terakhir, yang pertama adalah kasina aloka. Aloka itu cahaya tapi mengacu pada sinar. Makanya di sini dijelaskan di dalam kitab Visuddhimagga, ada orang-orang yang sudah pernah melatih dalam kehidupan-kehidupannya lampau dengan kasina sinar, bahkan hanya melihat ada sinar matahari yang ada sinar yang di pagi hari misalnya sinar matahari yang menembus lubang rumah, kemudian tertampak sinar matahari itu bisa membawa kepada pencapaian jhana. Orang demikian. Hanya melihat misalnya masuk ke hutan, kemudian pagi-pagi melihat sinar matahari yang menembus rimbunan hutan, itu juga bisa membawa kepada pencapaian jhana, membawa kepada nimitta, membawa kepada pencapaian jhana. Nah, orang-orang demikian memang pernah berlatih dalam kehidupan yang lampau. Tapi kalau kita belum pernah melatih demikian, lantas bagaimana caranya kita bisa membuat? Ya, kita bisa sengaja membuat lubang di pagi hari itu supaya ada sinar matahari yang masuk. Kemudian kita lihat sinar matahari tersebut, kita gambarkan dalam batin kita jadikan sebagai objek. Atau kalau misalnya ingin lebih katakan bertahan, karena kalau sinar matahari kan kadang muncul, kadang tidak. Kalau pas lagi ada awan ya tidak muncul. Nah, sehingga apa? Kita bisa menggunakan sinar lentera. Ya. Jadi kita taruh lentera berada di dalam, kemudian lentera tersebut kemudian dibolongi supaya ada sinar yang keluar dari lentera tersebut. Nah, sinar dari lentera tersebut itu dijadikan sebagai objek meditasi. Kita lihat, kemudian kita gambarkan dalam batin, mata kita pejamkan, membayangkan sinar lentera tersebut. Nah, itu juga bisa membawa kemunculan nimitta, patibakan nimitta, yang akhirnya membawa kepada pencapaian jhana. Nah, itu adalah untuk yang objek sinar atau aloka kasina. Nah, kemudian untuk objek yang paricina kasakasina adalah yaitu objek di mana seseorang menggunakan lubang tertentu, ruang tertentu untuk dijadikan objek meditasi. Yang dikatakan dalam Visuddhimagga juga, seseorang yang sudah pernah berlatih dalam kehidupannya lampau, kadang hanya melihat ada lubang yang ada ruangannya. Nah, karena di sini adalah ruang terbatas, ada ruangan, ada lubang yang ada ruangannya, itu sudah bisa membawa kepada konsentrasi, membawa kepada yaitu pencapaian jhana. Karena memang sudah terlatih di dalam kehidupan yang lampau. Nah, kalau seseorang tidak pernah berlatih, maka harus apa? Membuat media. Membuat media dengan cara apa? Membuat kotak. Kotak yang kemudian ada lubangnya di dalam. Kemudian itu dijadikan sebagai objek. Ya, dijadikan sebagai objek ruang terbatas. Nah, kita membuat kotak seperti lubang tersebut yang ada ruangannya, nah itu juga membawa kepada nimitta, gambaran batin, yang membawa nantinya kepada pencapaian jhana. Ketika gambaran batin tersebut atau nimitta tersebut yang merupakan replika dari yaitu objek ruang terbatas tersebut menjadi kuat, ya, menjadi lebih jernih, lebih jelas, dan pada akhirnya membawa kepada pencapaian jhana. Nah, ini berkaitan dengan objek kasina 10 kasina. Yang kemudian oleh Bante Buddhagosa juga menarik sekali bahwa kalau seseorang itu mempraktikkan ya salah satu atau katakan 10 kasina ini, maka bisa membawa kepada pencapaian bahkan sampai pencapaian jhana keempat. Ya, ini masih dalam konteks rupa jhana, belum arupa jhana.
Jadi pencapaian jhana keempat itu adalah pencapaian tertinggi dari rupa jhana. Nah, kalau kemudian dari pencapaian jhana keempat tersebut kemudian diarahkan lagi sampai menjadi mastery, sampai menjadi wasi, mastery, bisa keluar masuk dengan sesuka hati karena sudah master, sudah terampil, sudah pakarnya. Nah, itu bisa kemudian digunakan dengan kekuatan jhana yang membawa batin menjadi sangat fleksibel, mudah diarahkan, kemudian bisa digunakan untuk pencapaian kesaktian. Pencapaian kesaktian. Yang salah satunya adalah digunakan untuk mencapai iddhivida. Nah, iddhivida di sini adalah pencapaian kekuatan-kekuatan gaib. Yang terutama kalau menggunakan objek tanah, nah seseorang bisa menjadikan tubuhnya menjadi banyak. Seperti yang dilakukan oleh Bante Culapantaka. Jadi menjadikan dirinya menjadi 1000. Ya, 1000 tubuh yang persis sama dengan dirinya. Nah, itu dikatakan karena menggunakan objek tanah. Jadi dengan kekuatan objek tanah, bahkan bisa membuat dirinya menjadi lebih banyak. Dari banyak menjadi satu. Jadi bukan dari satu menjadi banyak, kemudian tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, jadi dari satu menjadi banyak, banyak menjadi satu. Itu dengan kekuatan, yaitu meditasi menggunakan objek kasina tanah. Bahkan orang demikian juga bisa membuat air, seseorang itu bisa berjalan di atas air. Mengapa bisa demikian? Karena bagi orang yang sudah terampil dalam Patavi Kasina, orang demikian bisa menciptakan melalui batinnya, air yang diinjak itu seperti menjadi tanah. Jadi tidak lunak lagi, tapi menjadi tanah. Maka orang demikian bisa berjalan di atas air. Nah, bagi orang yang melihat, wah luar biasa. Ini orang kok berjalan di atas air. Tapi bagi orang yang mempraktikkan Patavi Kasina, itu menginjak seperti menginjak tanah. Dan bahkan orang demikian bisa seperti terbang. Karena apa? Karena bisa menciptakan dalam batinnya udara ini seperti menjadi tanah. Maka bisa berbaring, bisa berjalan di angkasa, bisa mundar-mandir di angkasa. Karena apa? Karena batinnya begitu kuat dengan persepsi tanah. Nah, ini adalah kekuatan dari orang yang menggunakan Patavi Kasina sebagai objek meditasi. Nah, ini adalah kekuatan dari objek meditasi kasina. Nah, kemudian kalau orang mempraktikkan meditasi dengan objek air, nah orang demikian juga bisa membawa ketika sudah mahir, sudah mencapai wasi, sudah terampil, itu bisa membawa kepada kekuatan-kekuatan di mana bahkan orang demikian bisa masuk tembus ke bumi. Jadi seperti berenang di tanah. Karena apa? Karena tanah itu bisa dalam batin orang tersebut dipersepsikan seperti air. Sehingga tanah pun bisa seperti air, bisa berenang di tanah. Bahkan dalam Visuddhimagga dikatakan bahkan bisa bersih karena apa? Di tanah tersebut. Karena dalam persepsi orang demikian itu seperti air. Dan bahkan orang tersebut bisa membuat gempa bumi. Seperti yang dilakukan oleh Bante Mahamoggallana. Jadi ketika beliau berada di satu wihara besar, yaitu Pubbārama, yang terdapat 1000 kamar tingkat, 500 kamar di bawah, 500 kamar di atas. Nah, pada waktu itu para bante yang muda-muda ini masih lengah sekali, tidak mau meditasi, kemudian bangunnya juga kesiangan, kemudian pindapatannya kesiangan. Maka Bante Mahamoggallana untuk membuat mereka itu tergugah, membuat gempa bumi. Jadi membayangkan bahwa sekitar wihara Pubbārama itu seperti kolam. Maka begitu diinjak, digoyang-goyang sama kakinya, nah maka menjadi apa? Seperti gempa. Jadi membuat gempa pada
yaitu Pubarama tersebut, wihara Pubarama. Nah, bahkan orang yang menggunakan kasina air itu bisa membuat hujan. Jadi bisa jadi pawang hujan juga. Jadi pawang hujan kalau orang punya kekuatan demikian, bisa membuat hujan, bisa membuat petir, bisa membuat kolam, bisa membuat danau. Itulah dengan kekuatan dengan menggunakan yaitu apokasina. Tapi harus master, harus ahli, harus pakar. Kalau enggak pakar, enggak ahli ya enggak bisa. Ya, jadi walaupun sudah mencapai jana keempat pun kalau tidak ahli, tidak pakar, tidak mencapai mastery, ya belum bisa terarah ke sana. Karena itu juga dikatakan harus dilatih. Ya, jadi ibaratnya kalau orang sudah punya pisau, ya itu masih harus apa? Masih harus diasah lagi untuk bisa memotong. Nah, walaupun orang itu sudah punya jana, itu harus diasah lagi sampai tajam supaya bisa untuk memotong, bisa untuk diarahkan kepada pencapaian kekuatan gaib. Nah, itu kalau yaitu kasina air. Nah, kalau kemudian kasina api, nah dikatakan juga sama, jadi punya kekuatan-kekuatan seperti seseorang bisa membuat api. Bahkan kalau misalnya seperti Bante Dabba Malaputa, ya dengan kekuatannya membuat cahaya menggunakan jempol. Jadi ada ceritanya, beliau ini memang punya kekuatan bisa membuat cahaya dari jempolnya. Nah, oleh Sang Buddha diminta untuk membagi kuti-kuti bagi para biku. Jadi menjadi petugas kuti. Jadi kalau ada biku datang dan Bante Dabba ini yang mengatur kutinya di mana. Nah, ada para biku lain yang sengaja datang ke wihara itu sore-sore, agak malam. Supaya apa? Supaya nanti diantar oleh Bante Dabba Malaputa kemudian menggunakan apa? Menggunakan yaitu cahaya dari jempolnya. Nah, itu muncul karena kekuatan apa? Tejo Kasina. Jadi dengan kekuatan Tejo Kasina membawa kepada pencapaian demikian. Ya. Nah, bahkan seseorang yang menggunakan Tejo Kasina itu juga ketika meninggal dunia itu bisa membakar dirinya. Dan ini terjadi terutama kepada para arahat seperti Bante Ananda, Bante Bakula. Nah, mereka itu ketika meninggal dunia itu seperti Bante Bakula, besok akan meninggal dunia, ya hari ini sudah apa? Sudah woro-woro ngetokin pintu apa kuti-kuti. Jadi minta izin, oh Bante besok saya akan parinibbana, akan meninggal dunia. Mohon datang. Jadi diundang. Ya. Nah, kemudian di keesokan harinya, kemudian Bante Bakula sudah berada di wihara, di tengah-tengah para Bante lainnya sudah berkeliling. Nah, Bante Bakula ini kemudian dengan kekuatan kesaktiannya, itu terbang ke angkasa, kemudian masuk ke dalam Tejo Kasina, kasina api. Kemudian badannya terbakar semua dengan kekuatan gaibnya. Meninggal pun dengan cara demikian. Badannya terbakar dan hanya menyisakan relik. Nah, bahkan untuk kasus Bante Bakula tidak menyisakan relik. Jadi semuanya lenyap, hancur. Seperti mentega yang dibakar, tidak menyisakan apapun. Nah, kalau Bante Ananda juga sama. Ketika beliau parinibbana, kemudian berada di yaitu sungai, di tengah-tengah sungai Rohini, yaitu sungai dari suku Sakya dan suku Kolia. Nah, kemudian beliau juga terbang ke angkasa. Terbang ke angkasa kemudian masuk ke dalam Tejo Kasina, membakar dirinya dan hanya menyisakan yaitu relik Bante Ananda. Nah, itu bisa dilakukan oleh yaitu ya para Bante yang mereka pada zaman Sang Buddha memang mahir dalam Tejo Kasina. Nah, seperti itu Bante Mahamoggallana. Bante Mahamoggallana itu paling pandai untuk masuk dalam Tejo Kasina. Sehingga ketika bertarung dengan naga Nandopananda, yaitu hanya Bante Mahamoggallana yang memang ya paling kuat di antara para Bante lainnya. Ya, di antara para siswa Sang Buddha yang bisa langsung masuk ke dalam Tejo Kasina itu dengan sangat cepatnya itu adalah Bante Mahamoggallana. Para Bante lain juga bisa, tetapi tidak secepat Bante Mahamoggallana. Nah, ini juga menjadi sebuah yaitu kekuatan dari orang yang mempraktikkan Tejo Kasina.
Ya, jadi ini. Kemudian juga orang yang mempraktekkan yaitu udara ya, yaitu praktek dengan menggunakan objek udara. Nah, ini juga membawa orang bisa melayang seperti udara. Ya, bisa melayang seperti udara. Bahkan orang demikian bahkan bisa tembus ya, tembus. Jadi ada kemampuan-kemampuan seperti orang bisa tembus tembok, tembus gunung, ya itu disebabkan karena apa? Objek udara. Nah, karena objek udara kemudian bisa menembus apapun. Ya, seperti Ontorejo bisa tembus bumi. Nah, itu pada zaman Sang Buddha seringkali Sang Buddha, para siswa Sang Buddha itu melakukan demikian. Ya, itulah bagaimana pencapaian-pencapaian jana ini bisa diarahkan untuk bahkan pencapaian kesaktian. Tidak hanya individu, bahkan dengan kekuatan jana juga bisa membawa, diarahkan untuk bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau, Ubeni Wasanusati Nyana, bisa juga diarahkan untuk melihat yaitu dengan dibacaku mata dewa, yang dengan kekuatannya kemudian seseorang bisa melihat bagaimana makhluk-makhluk lahir mati dengan sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, itu juga disebabkan karena apa? Pencapaian jana ini. Bahkan pencapaian jana ini pun juga ketika seseorang memahami Dhamma dengan benar, memahami ajaran Sang Buddha, juga bisa diarahkan dengan kekuatan batin yang sudah begitu bersih, begitu matang, dari hasil jana, bisa diarahkan untuk apa? Untuk memahami apa itu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka penderitaan, sehingga membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan. Nah, ini berkaitan dengan yaitu dasa kasina, 10 kasina. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya dipersilahkan. Bante, berarti itu apa setiap pencapaian dari yang kasina itu bukan apa tidak dirasakan hanya sendiri Bante ya? Maksudnya itu dari orang lain tuh bisa merasakan juga apa? Ini Bante ya? Ya, ya tentu kalau untuk kasinanya yang mencapai jana ya masing-masing. Ya, jadi yang mencapai jana yang merasakan masing-masing. Tetapi ketika dengan kekuatan jana, seseorang itu bisa membuat yaitu kekuatan-kekuatan gaib, ya orang lain bisa melihatnya. Ya, zaman Sang Buddha ya dengan pencapaian kekuatannya kadang terbang, kadang lenyap dari misalnya dari sawati, kemudian lenyap, kemudian munculnya di wihara lain. Itu sering kali dilakukan oleh Sang Buddha. Bahkan ketika yaitu ada mungkin pernah dengar cerita mengenai Sang Buddha yaitu bertemu dengan Raja Bimbisara, ya, dengan Raja Bimbisara. Kemudian kan bingung Raja Bimbisara. Nah, ini Kasapa bersaudara ini gurunya Gotama atau Kasapa bersaudara itu gurunya Sang Buddha gitu. Oh, maksudnya apakah Kasapa bersaudara itu adalah gurunya Sang Buddha atau Sang Buddha gurunya mereka? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, kemudian biasanya Sang Buddha itu kepada para siswanya kemudian meminta siswanya itu untuk melakukan yaitu berbagai macam kekuatan gaib. Seperti terbang, jadi berjalan di angkasa, duduk di angkasa, mundar-mandir, berdiri di angkasa. Nah, itu seringkali dilakukan dalam khotbah Sang Buddha, seringkali dilakukan. Nah, setelah siswanya ini melakukan kekuatan-kekuatan gaib demikian, kemudian turun ke bumi, ya, jadi memperlihatkan kepada semua orang yang hadir di situ. Nah, turun ke tanah kemudian bersujud di hadapan Sang Buddha dengan mengatakan bahwa Sang Buddha adalah guru saya adalah murid Sang Buddha. Nah, itu sering kali dilakukan dan sering ditemukan di dalam kitab suci, dalam suta-suta. Artinya, kekuatan gaib bisa dilihat oleh siapapun. Bisa dilihat. Makanya seperti yang terjadi pada cerita Pilinda Bharatwaja, ya, Pindola Bharatwaja, ya, Pindola Bharatwaja. Nah, Pindola Bharatwaja ini adalah seorang bante yang telah mencapai kesucian arahanta dan juga punya kemampuan untuk terbang.
Nah, suatu kali ada seorang rumah tangga yang punya mangkok terbuat dari cendana yang sangat bagus. Kemudian mangkok cendana tersebut ditaruh di yaitu bambu, ya, jadi ada bambu yang panjang kemudian dia ditaruh di puncaknya. Nah, kemudian rumah tangga itu mengatakan, siapapun para pertapa Brahmana yang bisa terbang mengambil mangkok tersebut dipersilahkan. Kemudian Bante Pindula Bharatwaja berdiskusi dengan Bante Mahamoggallana. Sudahlah, Bante Mahamoggallana ambil saja itu. Bante Mahamoggallana mengatakan, oh enggak, saya tidak mau ambil, kamu aja yang ambil. Kemudian Bante Pindula Bharatwaja itu mengambil yaitu cendana, mangkok yang terbuat dari cendana. Dengan cara apa? Terbang. Yang itulah kemudian perumah tangga tersebut melihat kesaktian dari Pindula Bharatwaja, memberikan berbagai macam persembahan, berbagai macam obat-obatan dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian Sang Buddha mengatakan kepada para siswanya untuk jangan menunjukkan kesaktian. Kalaupun sakti, jangan menunjukkan kesaktian. Kenapa? Karena kesaktian tersebut ya salah satu hal yang katakan menjadi dampaknya adalah orang masyarakat itu nantinya tidak akan menghormati dhamma. Yang dihormati adalah kesaktiannya. Nah, itu bahayanya. Dhammanya ditinggalkan, yang dicari adalah kesaktiannya. Nah, sekarang saja kalau kita perhatikan, orang-orang itu lebih suka tertarik dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya mistis daripada dhamma. Padahal yang sifatnya mistis itu yang tidak kelihatan. Pun orang masih tertarik. Nah, kalau zaman dahulu kelihatan sekali. Ya, Bante Pindula Bharatwaja yaitu terbang. Kemudian ada juga Bante lain, Bante Pilinda, nah itu juga sama. Ketika ada anak kecil yang miskin karena Bante ini sering mendapatkan makanan dari keluarga tersebut, tapi keluarga yang sebenarnya tidak berada. Nah, suatu kali anak kecilnya ini minta mainan, minta apa seperti perhiasan, tetapi kan tidak punya uang. Kemudian ketika Bante Pilinda itu ke tempat tersebut, kemudian membuat apa? Jadi mengambil dedaunan, ya, mengambil tumbuhan melata, kemudian dibuat menjadi emas, dikasihkan kepada yaitu anak kecil dan ibunya. Nah, dikiranya bahkan oleh pemerintah daerah di situ, anak kecil itu katakan keluarga tersebut mencuri. Hanya ketahuan bahwa yang memberikan adalah Bante Pilinda. Itu kelihatan sekali. Tapi itu adalah kemampuan kesaktiannya. Terlihat, tetapi untuk pencapaian jananya ya harus masing-masing yang merasakan. Ya, begitu ya. Iya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya baik, saya Mulyadi ingin bertanya Bante masalah ini meditasi kan nanti kan tadi kan ada menyebutkan misalnya objek itu seperti bunga bisa gitu kan Bante. Nah kan tapi kan terkadang kan ini berkaitan dengan meditasi tentang objek meta bhavana Bante. Ya. Nah itu kan terkadang kan kita mengembangkan cinta kasih kepada orang tua, keluarga kita. Nah itu apakah itu kayak sepertinya itu kita kayak apa? Apakah kita itu seperti kita itu kayak masih melekat gitu Bante, makanya kita mendoakan mereka, itu gimana Bante? Iya. Ya memang ketika menggunakan objek cinta kasih itu dianjurkan dalam kitab Visuddhimagga juga, itu untuk pemula, jadi kan ada dua cara. Cara pertama adalah objeknya adalah makhluk secara keseluruhan. Seperti semoga semua makhluk yang berada di depan saya berbahagia, yang berada di belakang saya berbahagia, dan seterusnya. Itu objek secara keseluruhan, tidak spesifik. Kalau itu tidak masalah. Artinya tidak ada spesifikasi makhluk siapa. Dalam artian bukan langsung mengacu pada individu tertentu. Tapi juga ada objek yang memang mengacu pada individu tertentu secara spesifik. Misalnya apa? Misalnya kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada teman, kepada guru.
kepada orang yang spesifik. Nah, dianjurkan bahwa kalau objeknya adalah orang yang spesifik, memang untuk pemula itu menggunakan objek ya manusia yang pertama, bukan manusia yang dibenci. Ya. Kalau dibenci, nanti bukannya yang muncul adalah cinta kasih, yang muncul adalah kebencian. Misalnya ada orang yang dulu pernah memusuhi gitu kan, yang muncul adalah kebencian. Atau yang kedua, jangan kemudian mengambil objek atau manusia tertentu, orang tertentu atau makhluk tertentu yang memang dilekati. Mungkin suami, istri, orang tua, pacar misalnya. Nah, kalau mengembangkan dengan objek demikian, bukannya nanti cinta kasih yang muncul, malah nafsu ragawi yang muncul, kemelekatan yang muncul. Kalau objeknya ternyata terlihat sedang menderita, wah ikut bersedih. Kalau objeknya terlihat sedang berbahagia, wah kemelekatan bertambah lagi. Nah itu jangan, memang betul. Jadi untuk pemula jangan melakukan demikian. Dan juga jangan menggunakan objek yang katakan kita tidak kenal. Yang begitu netral kita tidak kenal. Itu juga sulit untuk memunculkan cinta kasih. Dan juga jangan menggunakan objek mati. Burung mati, sapi mati, manusia mati, ya percuma. Sudah mati. Nah itu juga harus dihindari. Nah gunakanlah objek orang yang dikenal, yang lebih kepada yang dihormati. Ya, dihargai, dihormati. Misalnya kepada guru, atau orang yang dituakan, kepada teman yang memang dihargai. Nah, itu bisa dijadikan objek yang awal. Nah, kalau dengan objek yang awal ini, cinta kasih sudah berkembang, sudah lebih kokoh, kemudian kita bisa mengarahkan kepada objek-objek lainnya. Orang tua, suami, istri, anak, itu bisa diarahkan ke sana. Tapi kalau batinnya sudah kokoh. Ya, itu memang harus demikian. Tapi yang paling mudah adalah ketika tidak ada spesifikasi. Ya, jadi semoga semua makhluk yang berada di depan saya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh ataupun yang dekat, tanpa batas, semoga berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari menyakiti dan disakiti. Nah, seperti itu lebih gampang, karena tidak ada spesifikasi yang spesifik terhadap individu yang tertentu. Ya, itu memang demikian ya, Samira. Ya. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Iya. Bante, tapi kalau meditasi metabawanan sande dengan apa? Kayak objeknya kan metabawana, terus dengan kata-katanya kayak kita kembangkan pikiran meta cinta kasih kita terkhususnya gitu kepada diri kita sendiri dan umumnya pada semua makhluk itu nggak apa-apa Bante ya? Maksudnya itu nggak apa-apa. Karena memang pertama itu kan memang harus ini diri sendiri. Ya. Artinya diri sendiri dulu. Kita harus betul-betul meyakinkan bahwa batin kita itu tidak dikuasai oleh kebencian. Jadi ketika mengatakan semoga saya berbahagia. Itu karena apa? Berbahagia karena tidak ada kebencian. Semoga saya tidak ada penderitaan. Semoga saya bebas dari kebencian. Betul-betul batin kita itu bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari permusuhan. Betul-betul tidak ada satupun musuh di lingkungan kita, dengan kita. Jadi membayangkan bahwa semua itu teman. Semua itu orang-orang yang tidak bermusuhan dengan kita. Dan kita juga tidak bermusuhan. Semoga saya tidak menyakiti ataupun disakiti. Nah, betul-betul tidak ada keinginan untuk menyakiti ataupun kita disakiti. Nah, dengan batin yang sedemikian bersih dari kebencian, permusuhan, keinginan untuk menyakiti, maka menjadi bahagia, menjadi tenang. Nah, kalau sudah bahagia menjadi tenang, kemudian kita mengarahkan kepada makhluk lain. Bisa langsung kepada sabe, sata, bawantu, spitatang. Semoga semua makhluk berbahagia. Berbahagia seperti saya, yang juga berbahagia karena bebas dari
kebencian, permusuhan, ataupun keinginan untuk menyakiti. Itu yang harus dilakukan. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang harus demikian. Memang awalnya harus untuk diri sendiri, baru untuk makhluk lain. Iya Bante. Sama ini juga Bante, kan Bante bilang tadi kan bagi seorang pemula kan ketika melakukan meditasi metabona itu kan hendaknya jangan kayak menggunakan objek yang merujuk kepada yang spesifik kayak seandainya seseorang tertentu itu kan Bante. Nah seandainya kan ketika kita memiliki musuh gitu Bante, kan seandainya orang yang dendam sama kita, itu kan saya dulu pernah di Solo tuh Bante dengar salah satu romonya pas meditasi itu bilangnya semoga mereka yang membenci saya juga ikut berbahagia gitu Bante. Itu bagaimana Bante? Ya, pertama kita harus melenyapkan kebencian kita terlebih dahulu. Ya. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang memusuhi kita atau membenci kita, kita tahu. Nah, kita harus melenyapkan kebencian dulu dari dalam batin kita. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan bahwa ya sejelek-jeleknya orang tersebut sebenarnya dia masih baik kok. Dia masih suka berdana, dia masih suka meditasi, dia juga masih praktek sila. Nah, dengan merenungkan demikian, kebencian lenyap. Nah, kalau kebencian sudah lenyap, ya kita juga mengarahkan cinta kasih. Semoga dia pun juga berbahagia. Begitu. Nggak apa-apa, tetapi yang paling penting itu adalah bukan orang lain yang betul-betul bebas dari penderitaan. Kita terlebih dahulu. Kita dulu yang harus betul-betul make sure, meyakinkan bahwa kita sudah bebas dari kebencian, bebas dari pemusuhan. Itu yang paling penting. Ya, kenapa? Pengembangan cinta kasih. Itu bukan pengembangan cinta kasih dalam artian orang lain punya cinta kasih, tapi pengembangan cinta kasih dalam batin kita. Maka ketika mengembangkan cinta kasih dalam batin kita, yang paling penting pertama adalah kita melenyapkan kebencian terlebih dahulu. Nah, sehingga baru kemudian kita bisa mengatakan, semoga orang lain pun juga berbahagia. Semoga orang yang membenci saya pun juga berbahagia seperti saya berbahagia. Begitu. Bahagia karena apa? Bebas dari kebencian. Begitu ya.